Nah, selanjutnya yaitu bukti transaksi atau dokumen transaksi nomor 9 yaitu berupa faktur. Di sini kita lihat kopnya adalah Gajah Mada Furniture, maka ini adalah transaksi penjualan yang dilakukan kepada customer atas nama Mandiri. Nah, langkah untuk menginput transaksi tersebut pada aplikasi ABSS yaitu kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales, lalu di sini sudah benar yaitu invoice. Lalu untuk customernya kita isi dengan mandiri. Terminnya yaitu 1/10 N per 30. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 11, 12, 11, 2022. Seperti ini. Lalu untuk jumlah barangnya ada 20 BW, dan 40 MR. Nah, harga 700, di sini 450, sehingga subtotalnya yaitu 32 juta sesuai. Lalu untuk ongkos kirimnya yaitu 300.000, sehingga total keseluruhannya yaitu 35.500. Di sini sudah benar yaitu balance total amountnya adalah 35.500, seperti ini. Lalu untuk salesnya yaitu atas nama Randy. Ini lalu kita kontrol R. Jurnalnya adalah seperti ini. Lalu kita record. Selanjutnya dokumen transaksi atau bukti transaksi. Nomor 10, kop suratnya adalah Gajah Mada Furniture, berarti ini adalah faktur penjualan yang dilakukan kepada customer atas nama Nakula. Terminnya 1/10 N per 30. Tanggalnya yaitu tanggal 11. Lalu untuk kuantitinya ada 36 dan 12. Untuk 36 ini M, MR dan 12 BW dengan harga persatuannya 450 dan 700.000, sehingga subtotalnya adalah 24.600 dan biaya kirimnya adalah 500.000, sehingga balance due-nya yaitu 27.560. Lalu untuk sales-nya yaitu RD. Lalu kita kontrol R, jurnalnya adalah seperti ini. Lalu kita record. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi atau bukti transaksi nomor 11. Kopnya adalah Gajah Mada Furniture, yaitu bukti pengeluaran kas untuk membayar BPN terutang. Untuk menginput transaksi ini, maka kita di sini bisa klik banking, lalu pilih spend money. Lalu karena di sini membayarnya menggunakan cek, maka menggunakan kas bank. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 11 bulan 12, tanggal 11 2022. Jumlahnya adalah 400.000. Di sini yaitu untuk akunnya ada BBM Kelurahan sebesar 900.000 dan BBM masukan. Kita kontrol R, seperti ini jurnalnya. Lalu
Kita record. Selanjutnya yaitu bukti transaksi atau dokumen transaksi nomor 12. Di sini ada bukti penerimaan kas yang diterima dari Mandiri. Ini merupakan transaksi ketika kita telah memberikan jasa dan kita menerima uangnya. Di sini kita bisa pilih sales, lalu kita pilih enter sales, lalu kita klik Mandiri, terminnya bisa kita ganti dengan COD karena di sini pemberian jasa. Lalu untuk tanggalnya adalah tanggal 12 bulan 12 2022. Nah, lalu untuk layoutnya bisa kita ganti dengan service seperti ini. Untuk deskripsinya bisa diisi dengan jasa pemasangan atau instalasi furniture seperti ini. Lalu untuk akunnya berarti jasa instalasi 4. Jasa instalasi furnitur seperti ini untuk pemohonnya yaitu 200.000. Seperti ini. Kalau ini dibayar ditransfer ke bank. Jadi di sini kita bisa isi 200.000. Seperti ini kita kontrol R, jurnalnya akan seperti ini. Kita oke, kita bisa lihat filenya menggunakan kas bank. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa record. Selanjutnya yaitu bukti transaksi atau dokumen transaksi nomor 13 yaitu diterima dari setoran kasir toko sebesar 900.000. Nah, untuk menginput di APSS, di sini kita bisa klik banking, lalu kita bisa pilih reserve money. Nah, untuk deposit to account-nya kita bisa pilih kas bank. Seperti ini. Lalu tanggalnya yaitu tanggal 13 bulan 12 2022. Memonya setoran laci kas toko rutin akhir minggu. Minggu. Akunnya berarti di sini adalah laci kas toko amount-nya yaitu 900.000. Kita kontrol R, jurnalnya yaitu kas kecil, kas bank bertambah sebesar 900.000 dan lagi kasir toko berkurang sebesar 900.000. Seperti ini. Paymentnya kita bisa pilih cash seperti ini. Jika sudah, maka kita bisa klik record. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 14, yaitu bukti penerimaan kas yang diterima dari Mandiri. Nah, untuk menginputnya di sini kita bisa pilih sales, lalu kita pilih sales register. Di sini kita lihat untuk Mandiri, lalu kita klik receive payment seperti ini. Untuk tanggalnya kita bisa isikan yaitu tanggal 13 bulan 12 tanggal 13 tahun 2022. Memonya yaitu pelunasan piutang Mandiri. Nah, sesuai rincian di sini untuk melunasi piutang pada tanggal 5, total piutangnya 2.200.000, tidak ada diskon. Jadi di sini totalnya adalah 2.200.000.
Nah, untuk amount receive-nya kita isikan sebesar 10.022.000. Seperti ini. Lalu untuk melunasi piutang, nah di tanggal, untuk melunasi piutang tanggal 5 ini terdapat denda keterlambatan 1%, maka kita bisa isikan di sini yaitu 22.000. Selanjutnya, untuk melunasi piutang pada yang terjadi pada tanggal 10 dengan total 7.800.000 tanpa denda dan juga tanpa diskon. 7.800.000 seperti ini. Nah, jika out of balance sudah nol, maka kita bisa eh, cek jurnal dengan Ctrl L, maka jurnalnya akan seperti ini. Oke, jika jurnalnya sudah benar, maka kita bisa klik record. Nah, di sini untuk piutangnya Mandiri pada tanggal 5 dan juga 10 sudah hilang karena sudah dibayarkan. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 15A. Di sini ada faktur penjualan dengan kopnya adalah Olimpiade dan Olimpiade merupakan salah satu supplier kita. Jadi di sini kita melakukan pembelian kepada Olimpiade sehingga Olimpiade mengeluarkan faktur penjualan untuk kita. Nah, untuk menginputnya pada aplikasi ABSS di sini kita bisa pilih purchase, lalu kita bisa pilih Enter purchase. Untuk suppliernya yaitu Olimpiade. Nah, untuk termin ini sudah ada kesepakatan di awal yaitu 2/15 N/30 untuk tanggalnya tanggal 13 bulan 12 2022 seperti ini. Lalu untuk bilnya yaitu 36 dan 12. 36 untuk BW dan 12 untuk EK. Dengan harga satuannya untuk BW 495 dan untuk EK 395. Salah. 395. Seperti ini. Nah, di sini untuk subtotalnya yaitu sudah benar 22.560. Ongkos kirimnya yaitu 500.000. Nah, di sini ada uang muka yang kita berikan kepada Olimpiade sebesar 1 juta. Nah, sehingga balance due-nya yaitu 24.316.000 sudah sesuai dengan bukti transaksi. Lalu kita bisa cek jurnalnya dengan kontrol R seperti ini. Lalu kita bisa klik OK dan jika sudah benar maka kita bisa klik record. Nah, jika ada keterangan seperti ini kita bisa klik OK. Selanjutnya di sini ada dokumen transaksi nomor 15B. Ini masih berhubungan dengan dokumen transaksi nomor 15A. Karena pada dokumen transaksi nomor 15A tadi kan kita memberikan uang muka kepada Olimpiade itu sebesar 1 juta. Nah, itu menggunakan pembayaran tunai. Jadi kita bisa cek jurnalnya yang tadi di sini. Kita klik all seperti ini. Lalu kita cari jurnalnya. Nah, ini di sini kita rubah menjadi laji kasir seperti ini. Nah, ini kan 15 uang muka untuk faktur di atas dari dana kasir toko sebesar 1 juta seperti ini. Kita cek jurnalnya. Masih belum berubah. Tahun 1 juta. Ini tanggal 13 bulan 12. Menu pembayaran uang muka seperti ini. Oke.
Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita bisa klik OK. Lalu kita cek di sini sudah benar, yaitu laci pas toko berkurang 1 juta dan hutangnya berkurang sebesar 1 juta. Seperti ini. Di sini ada dokumen transaksi nomor 16, yaitu faktur yang sudah dilunasi oleh customer kita, yaitu pengunjung toko, atas transaksi penjualan tunai. Nah, cara menginputnya kita bisa pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Nah, pastikan di sini bahwa, sebentar. Pastikan di sini bahwa sudah invoice. Lalu untuk customernya, kita pilih new, membuat baru atas nama pengunjung toko. Ini, klik OK. Sini kita pilih pengunjung toko. Terminnya tidak ada tanggalnya, yaitu tanggal 14 bulan 12, bulan 12 tanggal 14 tahun 2022. Untuk jumlahnya masing-masing satu. Itemnya di sini ada Eva, MR. Ini harganya 560, udah benar 450 dan 650, sehingga totalnya adalah 1.660 sesuai dengan faktur. Untuk biaya pengirimannya tidak ada, BPN 10%, 166.000. Jadi totalnya adalah 1.826.000 dan dibayar lunas, maka P2D-nya bisa diisi dengan 1.826.000. Dan untuk metode pembayarannya yaitu cash. Seperti ini, lalu kita klik Ctrl R, dan di sini masih menggunakan akun Kasbank untuk penerimaan kasnya. Tidak apa-apa, kita bisa klik OK di sini. Lalu jika sudah seperti ini, kita bisa klik record. Lalu kita bisa ke jurnal. Kita pilih all. Kita cari transaksi yang tadi. Nah, di sini kita bisa merubahnya dengan laci kasir toko seperti ini. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah benar, yaitu pengunjung dengan laci kasir kas toko sebesar 1.826.000.